Selama ini, yang kau dengar adalah tanganmu hanyalah alat, sekadar perkakas untuk menyelesaikan pekerjaan. Namun sahabatku, itu adalah ilusi semata. Sesungguhnya, tanganmu adalah saluran, kehendak, kesadaran, bahkan jiwa itu sendiri mengalir melaluinya. Sejak pertama kali kau menggenggam krayon atau mencengkeram jemari ibumu dengan lembut, masyarakat telah mulai menanamkan aturan mengenai bagaimana engkau diizinkan bergerak, menyentuh, mengekspresikan diri. Tulis dengan rapi, duduk tenang, lipat tanganmu, bicara hanya bila diminta. Itu bukan sekadar ajaran sopan santun, melainkan cetak biru halus untuk patuh, bukan pemberdayaan. Namun, ada lapisan yang lebih dalam yang mereka pahami, dan mereka ingin engkau tak menyadarinya. Tanganmu, seunik dirimu sendiri, menulis dialek energi yang bukan sekadar cerminan duniamu di dalam, melainkan benar-benar mewujudkannya. Para leluhur kita memahami intuisi ini. Para yogi, penyembuh, sufi, mereka tidak mengangkat tangan meminta izin. Mereka menggunakan telapak untuk membentuk ulang yang tak kasat mata, menghimpun maksud, menata penyembuhan, menjalin komunikasi, dan mentransformasi. Kearifan ini secara sistematis dipadamkan, atau tepatnya, ditutupi, hingga mengingatnya kembali menjadi bentuk perlawanan yang sunyi. Jauh sebelum zaman buku dan laboratorium, sebelum alfabet dan teori, tanganlah yang pertama bicara, jernih, penuh niat, bergetar dalam makna. Para mistikus tak membutuhkan kabel atau perangkat untuk mengubah energi. Mereka tahu bahwa di balik daging dan tulang terdapat teknologi hidup, sebuah sistem untuk membentuk kenyataan. Tangan-tangan yang lama diremehkan sebagai sekadar alat fisik itu dipandang apa adanya. Konduktor hidup mampu memfokuskan niat, menyalurkan pikiran, mengirimkan penyembuhan. Bukan sekadar alegori, melainkan kenyataan neurologis dan spiritual yang dialami. Cermatilah tulisan-tulisan spiritual kuno, Upanishad, Karandanda Samhita, Tantra Shastra. Kau akan menemukan petunjuk tentang mudra, formasi suci tangan yang telah berusia ribuan tahun. Jauh dari sekadar simbol acak, setiap sudut, setiap perjumpaan jari dan ibu jari adalah algoritma presisi, mekanisme yang menjembatani niat jiwa dan medan energi yang tak terlihat. Ketika seorang yogi menyatukan ibu jari dan jari telunjuk dalam Gyan Mudra, membiarkan 3 jari lain melengkung mengolah ruang, itu bukan sekadar tontonan ritual. Ia adalah seruan langsung, memanggil kejernihan, menuntun pikiran senyap agar pengetahuan hadir. Ini bukan mistisisme untuk dipamerkan, inilah rekayasa spiritual. Namun dalam budaya modern penuh gesek dan ketukan, tangan kita berubah menjadi instrumen akuisisi, bukan kanvas niat. Tangan-tangan yang dulu membuka dimensi, kini hanya membuka jendela digital. Namun kode lama tetap lestari. Diam, gigih bersembunyi dalam kebisingan digital, menunggu kau menyetel ulang frekuensimu. Anjali Mudra, Pranam, Apana, Shuni, Dhyana. Setiap gestur membawa efek khas. Setiap bentuk bergetar pada tingkat yang berbeda, menenangkan, memberi energi, menyucikan, menajamkan perhatian, membina keterhubungan. Sains pun hari ini menegaskan kebenaran kuno ini. Gerak tangan meretas ulang jaringan saraf, meletikkan jalur neuron baru, mengubah kimia tubuh, menata ulang suasana hati. Arsitektur jasadmu merespon seketika pada bentuk tanganmu. Ini bukan takhayul melainkan undangan untuk meninjau ulang tujuan dan daya apa saja yang setiap hari kau lakukan, sering tanpa pikiran kedua. Tanganmu bukan sekadar perpanjangan tubuh. Ia adalah manifestasi kesadaran, membawa rekam jejak, fokus, dan percikan jiwamu. Penggunaan tanpa sadar akan menguras kehadiranmu, namun penempatan penuh kesadaran menjadikanmu arsitek kenyataanmu sendiri. Ada kebijaksanaan yang terlalu luas untuk dituangkan seluruhnya di video ini. Dalam Buletin Privat Insights Academy, kami membagikan ajaran yang lebih dalam, dan untuk waktu terbatas, sebuah edisi digital The Kybalion gratis bisa kau nikmati.
Tautannya ada di bawah. Mengapa para bijak, dukun, dan pemimpin spiritual melindungi serta melestarikan ritual tangan tertentu? Bukan karena tampaknya dramatis, melainkan sebab gerakan-gerakan ini memetakan dan membentuk bidang halus di dalam dan sekeliling kita, menyeimbangkan kembali kimia batin, menambatkan niat dalam tubuh. Kita bicara soal manifestasi, seakan itu murni pikiran, padahal niat yang tanpa penjelmaan hanya jadi statis. Gesturlah tempat visi menyeberang menjadi bentuk. Ada makna di jemarimu, di telapak tanganmu, di ruang sunyi di antara keduanya. Kehampaan yang kelihatannya tiada itu sesungguhnya hidup, bermuatan, siap dibentuk. Saat engkau menghuni gesturmu dengan sadar, energi tak lagi terhambur sia-sia. Kau membentuknya, mengaturnya. Setiap gerak tangan atau jemari adalah percakapan mendalam, tak hanya dengan lingkunganmu, tetapi dengan segenap bidang kenyataan. Tubuh, pikiran, dan hidupmu semuanya menyetel diri terhadap siaran sunyi yang berlangsung tiada henti ini. Namun tak seorang pun menyerahkan kuncinya kepadamu. Kala seorang praktisi spiritual menenun mudra, itu bukan soal keindahan gerak, melainkan rangkaian sirkuit yang kasat mata. Kabel hidup menghubungkan percikan kesadaran ke saraf, ke jaringan tubuh, ke aura. Engkau adalah daging sekaligus getaran, makhluk bioelektrik, dan tangan adalah tombol pada arus dalammu. Gerak tanpa sadar melahirkan kekacauan, ketegangan, kelelahan, suasana hati yang terpencar. Tetapi bila presisi dan kehadiran menjadi pedoman, kau mengundang kedamaian, kohesi, aliran. Coba renungkan, setiap tradisi sakral melibatkan tangan. Telapak tangan disatukan dalam doa, tangan terbuka diangkat tinggi, telapak menempel di dada. Katolik, Hindu, Buddha, Islam, ritual mereka membentuk niat lewat pengaturan tubuh. Setiap konfigurasi adalah deklarasi energi, khidmat, keterbukaan, penyerahan diri, pengabdian. Dalam keseharian pun bahasa ini abadi. Jabatan tangan menandakan niat baik, janji. Tangan yang diangkat, isyarat ingin bicara. Telapak di dada, lambang aku hadir. Tetapi hampir tak pernah diajarkan bagaimana menguasai kekuatan ini secara sengaja. Tradisinya bertahan, kesadarannya memudar. Di celah ini, energimu menguar. Kau menelusuri layar tanpa henti. Dengan tangan yang diciptakan untuk membangunkan energi, menggenggam setir penuh cemas, mengepal dalam stres, mengetuk dan menggesek mengikuti setiap panggilan distraksi. Gerakanmu, dulu sakral, kini dikuasai kebiasaan, bukan kehadiran. Jejak kondisi, bukan pilihan. Sistem ini bukan kebetulan. Ia dirancang agar kau terasing dari dalam, tergantung, bukan merdeka. Tanganmu menjadi alat produksi, bukan portal kesadaran. Para empu seni kuno tidak menyibukkan diri pada estetika. Gestur mereka dirancang untuk dampak spesifik, menghubungkan meridian halus, menjembatani organ dan pikiran, emosi dan napas, roh dan jaringan. Menyentuh jari manis bukan tebak-tebakan, melainkan panggilan prana, napas hidup. Telapak menekan bumi dalam kontemplasi bukan untuk sopan santun, melainkan menambatkanmu ke lapisan terdalam. Dan meski semua ini diabaikan, tanganmu tetap memancarkan sinyal, menerima, mengirim, mengalirkan energi, apakah kau sadari atau tidak. Tanpa niat yang disengaja, pengaruh lingkungan mengambil alih. Arus energi tak pernah sirna. Ia membelok, meresap dalam bidang, atau dibajak maksud lain. Bila kau menyiarkan secara tak sadar, kau memancarkan kecemasan, menarik keruwetan, mengukuhkan keyakinan asing. Namun saat gestur-gesturmu dituntaskan kembali, resonansi pun bergetar, menyetelmu ke sesuatu yang kuno, arif, dan benar-benar milikmu. Sirkuit itu tak pernah jeda. Satu-satunya pertanyaan,
Akankah kau menaklukkannya? Itulah mengapa di seluruh kuil dan zaman, trilogi, angka 3, menggema di mana-mana. Dalam arsitektur, mitologi, agama. Spiral 3, 3 serangkai suci, 3 piramida, tarian pikiran, raga, dan jiwa. Bukan sekadar folklore, namun poros kenyataan. Segala penciptaan, transformasi, dan manifestasi diatur oleh hukum triune ini. Hermes Trismegistus, Hermes 3 kali diberkahi, dipercaya menguasai tenunan 3 alam keberadaan, pikiran, tubuh, jiwa, bukan sebagai ranah terpisah, melainkan sebagai anyaman tunggal. Inilah kekuatan keharmonisan. Kekuasaan sejati tidak tinggal hanya dalam ide, namun diharmoni saat pikiran, gerak, dan jiwa saling berpadu. Tangan, ketika digunakan penuh kesadaran, adalah alat alkemi yang mengurai dan menenun ketiga bidang ini. Niat menetapkan arah, tubuh mengukir bentuk, jiwa mengisi denyutnya. Bersatu, tanganmu bukan sekadar alat, melainkan medium sang tanpa bentuk mewujudkan diri. Itulah mudra, saklar spiritual, membuka sirkuit-sirkuit spesifik, tidak sekadar posisi, namun instruksi terenkode pada sistem saraf. Ibu jari menyentuh ujung jari, energi menuruti arahan, pikiran pun bergeser, persepsi terbuka, sebagaimana seorang konduktor dengan satu isyarat halus mampu membangunkan seluruh orkestra. Namun, jika bidang-bidangmu bersilang arah, pikiran terpencar, tindakan bertentangan, jiwa ragu, energi pecah belah. Siaranmu kacau, getaranmu tak padu. Niat jadi sekadar harapan, bukan arus. Lihatlah orang meniti hidup, kata-kata kosong, gestur menampakkan ketegangan tersembunyi, senyum ditimpa letih. Ini bukan sekadar canggung, namun mempengaruhi. Sebab semesta mendengar bukan ucapan, tapi getaran. Bukan deklarasi, tapi medanmu. Dan bentuk medan dibentuk tangan. Gerak marah, ucap damai. Medanmu rancu. Berdoa sambil takut, sinyalmu kusut. Menetapkan tujuan saat tubuh ragu-ragu, salurannya tertutup. Ajaran hermetik menegaskan, jangan sekadar berharap, wujudkan, peragakan lewat pikiran, badan, dan energi. Tanganmu tak pernah berdusta. Ia membuka dialog batin bahkan saat pikiran menyangkal. Ia adalah muara di mana hasrat menjelma nyata, mimpi menjadi pengalaman. Bayangkan, pikiranmu memanggil ketenangan, napasmu mengalun dalam, tanganmu menata diri dalam gestur penerimaan. Sistem saraf meredup, pikiran menjernih. Seluruh atmosfer sekitar menyusun ulang dirinya. Ini bukan fantasi. Inilah koherensi, kekuatan sejati, bukan atas orang lain, melainkan atas kekacauan, keraguan, dan godaan dunia yang mencerai-beraikan. Pecahnya perhatian menuruti agenda sistem. Ia menyukai manusia yang berpencar, mudah ditebak. Namun mereka yang menemukan integritas bergerak seolah berkelindan dengan sihir, merealisasikan hasrat, menepis ilusi, merebut kembali kedaulatan. Dan kunci awalnya berakar di sini, pada apa yang kau lakukan dengan tanganmu. Sebagian besar kegagalan manusia dalam manifestasi bukan karena kurang hasrat. Sebabnya adalah energi berseberangan, pikiran mengejar, tubuh menolak, tangan tanpa sadar melanggengkan konflik. Setiap kali kau meraih, mencipta, atau membuka kemungkinan, tanganmu terlibat. Namun bila gerak itu tumpul di terpa rutinitas, ia justru mengingkari niatmu, mencipta kebisingan. Kau tak akan hadir sepenuh jiwa bila tanganmu menyiarkan kecemasan. Tangan tak sekadar perpanjangan pikiran, ia menguatkan, mengubah, atau membumikan niat. Kebanyakan dari kita justru menguatkan pola getar yang ingin kita enyahkan. Niat bukan sekadar mantra di atas kertas. Ia adalah kode hidup, sinyal energi yang dibawa dalam napas,
sistem saraf, segenap keberadaan hingga ke ujung jemari. Begitulah alasan para bijak menekankan cara, bukan hanya isi. Posisi tangan saat berdoa, bermeditasi, memberi persembahan. Setiap gestur itu disengaja, gema pemahaman bahwa bentuk mencipta energi, postur membangun resonansi, diam berbicara lebih lantang dari klaim manapun. Cobalah, hadapkan telapakmu ke atas, tarik napas, rasakan perubahan, kelembutan terbuka, kesiapan menerima. Ini bukan metafora. Sistemmu mengenali keadaan ini. Kini putar telapak ke bawah, rasakan stabilitas, pijakan hening. Satukan telapak di tengah dada, tanda universal lintas kepercayaan. Seruan persatuan, harmoni, damai. Ini bukan gerak acak, melainkan kode yang tertulis di inti tubuh energi, memengaruhi apa yang kau izinkan, apa yang kau tarik, dan apa yang kau pancarkan. Setiap santapan, percakapan, sentuhan mengalir pertama-tama melalui gerbang ini. Ia merengkuh, melindungi, menyambut hangat. Tanpa ditemani kesadaran, gestur melahirkan kontradiksi, gesekan menghendaki damai, tapi tangan menahan tegang, ingin hubungan, tapi postur tubuh menegasi, menginginkan kejelasan, tapi tertutup rapat. Semesta tak membalas kebingungan, melainkan ketegasan. Energi mengukir perintah. Bila campur aduk, hasilnya pun keraguan dan stagnasi. Maka ketika niat gagal, ketika lingkaran berulang, tengoklah ke bawah. Di mana tanganmu saat kau panjatkan keinginan? Apakah ia terbuka, selaras, atau justru terperangkap dalam ritual sabotase diri? Tangan tak berbohong. Ia penerjemah setia keyakinan terdalam. Penyembuhan tak bermula di pikiran. Ia berakar di tubuh, pada isyarat yang dikirim postur, napas, bahasa isometrik. Untuk mengantar niat menjadi nyata, ia harus dihirup, diperagakan, dan paling penting, digesturkan ke dunia. Kau tak memanggil apa yang kau inginkan. Kau menarik apa yang sudah kau jadi. Dan siapa dirimu selalu dibentuk dan dinyatakan melalui koreografi tangan. Sejak kecil, kau didikte untuk mengurung tangan, menahannya diam, sunyi, bersahaja. Lipatlah, pajanglah, tapi jangan gelisah. Jangan bicara dengan tangan. Perintah ini bukan mengajarkan etika, tapi memutus hubunganmu dari satu indera tubuh terpenting. Sistem pendidikan tak mengajarkan menguasai energi, justru menekannya. Duduk berjajar rapi, tangan tetap di meja. Satu tangan untuk izin, satu tangan bekerja, tak pernah untuk menyalurkan, mendengarkan atau mencipta. Teknologi memperlebar keterputusan, layar menggantikan ritus, ketukan, gesekan, dan guliran menggusur gerak sakral. Gestur naluriah dipangkas menjadi aksi berulang dalam lingkaran data. Yang paling pudar bukanlah sentuhan itu sendiri, melainkan rasa. Rasa kontak dengan bumi, satu sama lain, bahkan dengan diri sendiri. Kini, orang lebih akrab menyentuh kaca daripada tanah, sesama, atau dirinya sendiri. Lalu hasilnya? Kebas, lelah menahun. Kecemasan merambat bebas dalam sistem, urat energi tercabik, intuisi menjadi riuh. Bukan misteri, tetapi konsekuensi. Kau tak bisa hidup dan berkembang hanya dari leher ke atas, terus menyerahkan kebijaksanaan pada pikiran, ketika daging dicipta untuk merasai, dan tangan untuk menuntun. Ini berbahaya bagi mereka yang berkuasa. Bila kita memahami energi sendiri, kita jadi tak tertebak. Pemberontak berbelas kasih yang tahu kapan naluri bertubrukan dengan ekosistem. Kesadaran mengancam struktur yang bertumpu pada distraksi dan setelan otomatis. Maka, mesin sibuk membuat tanganmu selalu bergerak, jarang bermakna. Santai, berubah gelisah. Istirahat, tetap memakai sistem saraf. Tangan memancar, tapi terpola naluri.
Gangguan energi menggunung, medan mengabur. Intuisi tak sanggup menembus deru arus input digital. Tapi semua ketumpangan ini bisa dipulihkan. Kau tak lahir terpisah dari hak kelahiranmu secara energi, tapi disekolahkan kepada amnesia itu. Artinya, pelajarannya bisa dibalik. Kebangkitan tidak diawali ledakan gemilang, melainkan lewat pulang kembali, sebuah pengingatan. Setiap gestur dapat menjadi keputusan. Setiap pose program baru, setiap sentuhan tepat adalah tindakan magis. Tanyakan pada dirimu, naskah, siapa yang kau lakoni? Apa yang kau rasakan saat menyatukan telapak dalam hening, penuh sedar dan terjaga? Di sana, keruwetan surut, kekuatanmu pulih. Sebelum kau merangkai kata, tubuhmu telah berbicara. Sebelum bisa menata kalimat, tanganmu menjulur, menggulung, mencari peluk, menangkis yang terasa salah. Bukan sekadar refleks, itulah ujaran pertamamu dalam dialek perasaan dan kesadaran, ditulis lewat tangan. Bahasa asli itu kemudian dibisukan, diganti bahasa kepatuhan, tata bentuk, mencari petunjuk di luar. Naluri batin pun menyusut. Kini, banyak yang memburu jawaban murni lewat intelek. Ketika tubuh diam-diam membisikkan kebenaran yang dicari, mereka mendamba kejernihan pikiran ketika sistem saraf gelisah menginginkan keterhubungan. Tubuh dan tangan membisikkan wajangan, tapi bila kau tak pernah belajar bahasanya, kebijaksanaan bisa keliru kau anggap stres. Kembali pulang kepada tangan bukan soal pamer, apalagi demi label spiritual. Itu adalah penyambungan kembali ke dashboard pengatur medan energimu. Begitu tubuh melanjutkan percakapan itu, kejernihan dan arah kembali mengalir. Seringkali intuisi yang kau kejar dengan otak hidup dalam jeda kecil ujung jari sebelum berjabat tangan, hangat yang mengalir di telapak saat kau ucapkan kebenaran, getir dingin di tangan saat gestur bertentangan dengan nurani. Tangan ingat segalanya yang sudah dilupakan pikiran. Jangan abaikan pengetahuannya. Bahasa mereka purba nan pasti, mengungkap kisah yang tak sanggup dirangkai lisan. Penyetelan kembali bukanlah nasihat dari luar, melainkan koneksi ulang dari dalam. Pertapaan bukan syarat untuk transformasi, bukan pula retret ke gunung atau guru yang menyulap keajaiban bila mana kau tak mengintegrasikan ke dalam denyut hari-harimu. Setiap ritus, bangun tidur, menyesap kopi, membuka ponsel sebelum mata benar-benar terbuka, mengajarkan energimu tentang siapa kau. Bila rutinitas reaktif, jadi begitulah energimu. Namun begitu kau mulai bergerak dengan niat, bukan kebiasaan, segalanya mulai beralih. Kau tak butuh jam-jam panjang, kau butuh kehadiran. Beberapa saat saja, diulang dengan ketulusan, menata ulang sistemmu, realitasmu, jalanmu. Ada posisi tangan kuno, dirahasiakan selama berabad-abad. Telapak mengembang lembut, jari-jari terbentang, menandakan, aku percaya, aku siap menerima. Kebanyakan hidup dalam kepalan, lalu heran mengapa tak ada yang mengalir. Tangan terbuka bukan tanda tunduk, tapi kesiapan. Gestur penciptaan, telapak menekan ke bawah, di pangkuan, meja, atau tanah. Seruan, tarik aku kembali ke pusat, kumpulkan aku saat pikiran tercerai. Tindakan sederhana menekan kedua telapak di jantung, anjali mudra, lintas iman, mencipta keseimbangan. Maskulin dan feminin, diri dan yang lain, atas dan bawah. Dalam sekejap tangan bertemu di dada, medan energi menyesuaikan dirinya. Bukan dogma, melainkan teknologi integrasi. Bentuk sempurna bukan tujuannya. Kau tak perlu menghafal nama mudra, apalagi anatomi halusnya. Yang dibutuhkan hanyalah tekad untuk terjaga, memilih niat di atas dorongan, hadir di atas reaksi, dan beberapa helaan napas demi menambatkan kesadaran. Sistem dunia ingin kau tercerabut,
mudah terseret arus tanpa arah. Namun satu gestur jujur, telapak menghadap langit, tangan ke jantung, menarikmu keluar dari riuh, mengembalikanmu pada poros. Bukan sekadar pola pikir, namun frekuensi. Inilah rahasia tersembunyi dari ritus energi harian. Nyata, berjejak, menghidupkan. Kau dibekali arsitektur untuk resonansi, kemagnetan, kejernihan. Pulang ke dirimu dimulai bukan besok, bukan tahun depan, melainkan seketika kau menyadarkan kehadiranmu ke tangan. Energi selalu bekerja, selalu menggulung menuju niat, entah milikmu atau milik lain. Andai kau melepaskan kendali, ia tak akan beku. Ia bergerak pada siapapun yang menggapainya. Email, notifikasi, arus tak berujung. Semua menagih harga, dan mata uangmu adalah perhatian, kejernihan, getaran hidup. Kebanyakan orang tak sadar kapan wilayah energinya ditembus. Batas menjadi longgar, perhatian dialihkan ke kebisingan, bukan intisari. Kau mulai mengoleksi suasana hati, memungut suara genting yang bukan milikmu. Tanganmu, motor getaran, akhirnya memperkuat jejak milik orang lain dengan setiap sentuhan, setiap ketukan, tiap gestur otomatis. Mekanisme ini bukanlah kebetulan. Jiwa yang terpecah paling mudah diarahkan, diawasi, dijadikan pasar. Kau merasa memilih, padahal tanganmu telah lebih dulu diprogram bertindak tanpa jeda berpikir. Inilah kendali yang halus. Bukan otoritas terang-terangan, tapi penyerahan dari kebiasaan. Namun saat kau menginterupsi pola itu, sentuhan sadar, anyaman jari yang disengaja, tekanan telapak di dada, kau mengirim pesan baru. Aku pulang pada diriku. Aku pengarah realitasku sendiri. Medan pun mendengarkan, energi pun mengikuti, tetapi hanya bila kau mengaturnya. Pasif bukanlah pilihan. Perubahan terus berjalan, apakah lewat niatmu atau autopilot. Kita hidup di era di mana energi lebih berharga dari emas, di mana kejernihan adalah kekuatan baru. Mereka yang menempatkan diri, mengarahkan arus, menyalurkan keinginan, merekalah para pembentuk realitas. Yang lain menjadi penonton di garis waktu sendiri. Tanganmu adalah tongkat pencipta atau alat jerat. Tak memilih pun tetap sebuah pilihan. Maka renungkanlah, berapa lama lagi kau rela membiarkan dunia menguras kekuatanmu? Sebab saat kau mengubah gestur, menyelaraskan niat, bertindak dari kehadiran, kau mulai mendefinisikan ulang eksistensimu. Satu napas, satu perbuatan, satu gerak suci demi gerak suci. Kau menjadi pencipta, bukan hanya pelaku reaksi. Disinilah alkemi sejati berakar. Sepanjang hidup, kau dibiasakan percaya kekuatan itu milik entah siapa di luar sana, bahwa ia diperoleh lewat status, kepemilikan, atau penerimaan. Jika kau cukup bekerja keras, cukup menyenangkan, cukup berhasil, barulah boleh merasakannya. Namun, itu adalah fata morgana. Kekuatan sejati selalu tinggal bersamamu, dalam kehadiran, dalam helaan napas, dalam tanganmu. Tangan adalah ambang suci. Nafas terakhir sistem saraf, tapi juga langkah mula segala penciptaan. Segala hal bermakna yang pernah kau pegang, bentuk, sembuhkan, atau lepaskan, tanganmu menjadi mediaturnya. Setiap kalimat penuh gairah, gestur kasih, atau pembangkangan, batas yang dibuat ataupun dilanggar, semua tercetak melalui sentuhanmu. Namun begitu banyak diri mengapung dalam hidup, tak pernah tahu jati diri tangan ini. Penerima, pemancar, cermin simfoni batinmu. Ia tak sekadar bertindak, tapi memancarkan sinyal. Saat pikiran, ucapan, tindakan berpadu, tanganmu menyalurkan koherensi magnetis. Koherensi ini memanggil peluang dan penyembuhan, karena yang terpancar bukan lagi kekacauan, melainkan tanda keaslian. Inilah bedanya antara tersandung dalam hidup karena refleks,
dan memanggil hal-hal menjadi nyata karena kesadaran terjaga. Revolusi terletak bukan pada ritus baru, tapi kembali lagi dan lagi pada satu gestur sadar. Bukti kecakapan bukan pada jumlah, tapi pada kedalaman. Saat kau merapatkan telapak di dada lalu jeda dalam satu napas sadar, seluruh sistemmu mengenali isyarat ini. Pikiran melunak, medan tersusun ulang, kejernihan pun hadir. Karena tubuh tak pernah lupa makna yang terlewatkan pikiran. Ritual bukanlah pelarian. Ia undangan untuk penjelmaan, untuk hidup sepenuhnya terjaga, kini dan di sini. Tanganmu berdiri di ambang tak kasat mata dan dunia nyata, antara ide dan hasil. Menyentuh jantung adalah menyelaraskan, diam adalah persiapan, gerak jari yang disengaja menata pola pikir dan ekstensi energi. Dan setiap kali kau tuntaskan kembali satu gestur, kau mengizinkan yang lain ikut serta, diam-diam. Kau mengingatkan kolektif manusia bahwa kehadiran itu mungkin, energi itu merdeka, dan setiap tubuh telah arif adanya. Revolusi senyap dibangun dari gestur demi gestur, bukan dalam gegap gempita, tapi ketulusan. Karena di dasarnya, ini bukan sekadar soal tangan. Ini adalah perjalanan pulang ke kedaulatan diri, menuju percikan dalam dirimu yang tak pernah jinak, tak pernah tersesat. Bagian dirimu yang bahkan kini tahu cara mempertalikan niat ke dalam bentuk, tahu cara menggapai, mengirim, mengambil tanpa izin siapapun. Andai sesuatu dalam dirimu bergolak, andai tubuhmu merasa kebenaran kalimat-kalimat ini, itu tanda kau telah memulai pengingatan kembali. Inilah panggilanmu, bukan sekadar meniru, tapi menuntaskan kembali. Meninjau ulang harimu dengan pengetahuan purba yang kini menjadi milikmu. Kembalikan tanganmu ke dalam sirkuit, bukan sebagai tontonan, tapi sebagai bukti bahwa kau ingat siapa dirimu di balik pandang orang lain, di bawah segala topeng. Pada akhirnya, kau tak diminta untuk berinovasi, melainkan untuk kembali ke diri sejati, siapa dirimu sebelum dunia mencoba mengubah rancangan aslimu. Saat gestur merefleksikan kebenaran, seluruh medanmu tunduk. Saat hidupmu selaras, kau tak sekadar menempuh jalan baru. Kau menepakinya dengan setiap tangan, setiap gerak, setiap napas suci. Bila kau belum bergabung dengan Insights Academy, inilah saatnya. Yang menantimu bukan sekadar kebijaksanaan, melainkan keterhubungan sejati dan peluang mengeksplorasi hal-hal yang tak bisa dibagikan di tempat lain. Untuk waktu terbatas, kau akan mendapat salinan digital The Kybalion, agar kebangkitanmu pada ajaran kuno ini semakin dalam. Jika kata-kata ini mengetuk ruang batinmu, bagikan kebangkitan itu pada kami di kolom komentar. Tunjukkan pada dunia, aku mengerti. Dan bila perjalanan ini menyentuh nurani, berlanggananlah. Terus telusuri misteri, satu napas bermakna, satu gestur sadar, satu langkah lebih dekat pada dirimu yang sejati.